Bab 14, kapal sudah mancal dari Tanjung Perak. Tak nampak satupun yang mengantarkan Minke. Namun itu tidak membuatnya berkecil hati. Tak ada yang dapat diharapkan lagi untuk perkembangannya di Surabaya, tempat yang telah menelan masa mudanya. Setelah menjauhi garis pantai, Minke berkenalan dengan seorang pria Eropa. Namanya Terhar, bekas redaktur koran gula tempat Nizman bekerja, juga anggota partai kaum liberal demokrat. Karena itulah Terhar sering bertengkar dengan Izman, seorang yang berkepentingan dengan pemilik pabrik gula. Pertengkaran itu dirasanya tidak perlu, maka ia mengalah dan pindah bekerja ke salah satu koran Semarang, The Lokomotif. Ia menyarankan Minke menulis untuk koran itu. The Lokomotif dibaca dimanapun bahasa Belanda dipahami, tidak hanya di Hindia. Selanjutnya, Minke diguruinya tentang perusahaan gula, krisis gula, serta modal yang bergerak di Hindia. Gelagat Company pun tak lepas dari kepentingan perusahaan swasta yang mendapat modal dari Nederland. Pembicaraan tentang modal dengan Terhar mengancam memutarbalikan pemahaman yang ia dapat dari guru-guru di HBS. Bukan hanya teknologi dan ilmu pengetahuan yang menguasai semua, namun ilmu pengetahuan tentu memiliki nilai. Seperti yang terjadi di Filipina, pemberontakan terjadi karena sudah banyak penduduknya yang terpelajar. Begitu juga yang akan terjadi di Hindia. Semakin banyak yang terpelajar, maka Hindia akan mengikuti jejak Filipina untuk berdiri di kaki bangsanya sendiri. Minke kembali ke kabinnya untuk tidur. Ucapan Terhar tentang Filipina terus berputar di kepalanya. Bagaimana jika Hindia benar-benar merdeka, memerintah bangsa mereka sendiri, lalu terbersit kebiasaan-kebiasaan raja pribumi yang ingin disembah dan juga menindas tak jauh dari kompani. Hal itu membangunkan beluk-beluk jiwa revolusi Prancisnya dari pembaringan. Paginya, Minke melanjutkan percakapan dengan Terhar di ruang makan. Ia ditawari untuk masuk ke grup radikal Hindia. Diterangkan sebagai grup diskusi tentang keadaan Hindia oleh Terhar. Minke setuju. Suatu malam, kapal berhenti di Semarang. Kapal akan berangkat kembali pukul 8 pagi. Minke berencana untuk mengunjungi kantor The Lokomotif bersama Terhar dan kawan Eropanya Peters. Tiba-tiba datang seorang scout Eropa pada Minke. Scout itu membawa surat perintah untuk mendaratkan Minke. Mungkin Trunodongso telah membuka mulut tentang dirinya. Malam itu Minke diinapkan di salah satu hotel terbaik di Semarang tanpa tahu persoalan yang dihadapi. Pukul 4 pagi, Minke diminta bersiap untuk berangkat. Pukul 5 pagi, Minke sudah berada dalam kereta yang menuju ke arah Tenggara. Minke diantarkan kembali ke rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo. Sebelum memulai persoalan, Mama menyuruh Minke untuk mandi dan menyegarkan diri.